Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia Fadila dari Offering AA Angkatan 2023. Tujuan saya di sini yakni akan menyampaikan materi mengenai gelombang, yang mana terdiri dari definisi gelombang, klasifikasi gelombang, berdasarkan arah rambat dan arah ketar, serta berdasarkan medium rambat. Kemudian dilanjutkan dengan spektrum gelombang dan fenomena gelombang di kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi, apa itu gelombang? Nah, gelombang adalah perambatan getaran melalui suatu medium atau bahkan tanpa medium tergantung dengan jenisnya. Hal yang penting dipahami adalah gelombang membawa energi, bukan materi. Sebagai contoh, ketika sebuah batu dijatuhkan ke dalam kolam, ia akan menciptakan gelombang yang melingkar. Kita dapat melihat daun yang ada di permukaan air itu dapat ikut bergerak ketika batu akan dilemparkan ke dalam kolam, meskipun tidak bersentuhan langsung dengan batu tersebut, yang mana artinya energi dari getaran batu itu ditransfer melalui air dan mempengaruhi benda lain di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi gelombang. Jadi, gelombang diklasifikasikan berdasarkan arah rambat dan arah getar, serta gelombang juga diklasifikasikan berdasarkan medium rambat. Pada slide ini, kita membahas tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran mediumnya tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Contohnya, bisa kita lihat pada gambar. Jika gelombang merambat ke arah kanan, maka partikel-partikel medium bergerak naik turun. Jadi, arah rambatnya ke samping, sementara arah getarannya ke atas dan ke bawah. Ciri khas dari gelombang transversal adalah adanya puncak atau crest dan lembah atau drop. Puncak adalah bagian tertinggi dari gelombang, sedangkan lembah adalah bagian terendahnya. Selanjutnya, kita masuk ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang, yang mana artinya partikel-partikel medium tidak bergerak naik turun, tetapi bergerak maju mundur searah dengan perambatan gelombang. Dalam gelombang longitudinal ada dua bagian penting, yaitu kompresi. Kompresi yaitu bagian gelombang yang rapat. Yang kedua, rarefaksi, yaitu bagian gelombang yang renggang. Sekarang kita akan membahas tentang gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium seperti padat, cair, atau gas untuk bisa merambat. Energi pada gelombang ini merambat melalui getaran partikel medium tersebut. Karena membutuhkan medium, gelombang mekanik tidak bisa merambat di ruang hampa. Contohnya dapat kita lihat pada gelombang bunyi, gelombang air, dan juga gelombang gempa. Berikutnya adalah gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat, yang mana artinya gelombang ini bisa merambat bahkan di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari osilasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat dengan kecepatan cahaya. Contoh dari gelombang elektromagnetik yang sering kita jumpai antara lain adalah cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, dan sinar gamma. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang lebih dari 1 meter. Kita biasanya memanfaatkan untuk siaran radio, televisi, dan juga komunikasi nirkabel. Berikutnya ada gelombang mikro. Panjang gelombangnya adalah berada antara 1 mm sampai 1 meter. Gelombang ini digunakan pada teknologi radar, oven microwave, serta komunikasi satelit. Kemudian ada gelombang inframerah. Panjang gelombangnya berkisar antara 700 nanometer hingga 1 mm. Gelombang ini sering kita temui pada remote televisi, sensor panas, dan kamera inframerah. Selanjutnya adalah cahaya tampak atau visible light. Panjang gelombangnya berkisar antara 400 hingga 700 nanometer. Cahaya ini terdiri dari spektrum warna, mulai dari ungu dengan panjang gelombang paling pendek, hingga merah dengan panjang gelombang paling panjang. Inilah cahaya yang bisa ditangkap langsung oleh mata kita. Kemudian ada ultraviolet atau sinar UV dengan panjang gelombang 10 hingga 400 nanometer. Gelombang ini banyak digunakan untuk proses sterilisasi dan juga tanning kulit. Namun, jika terpapar secara berlebihan, sinar UV dapat merusak kulit. Berikutnya adalah sinar X. Panjang gelombangnya lebih pendek lagi, yaitu sekitar antara 0,01 hingga 10 nanometer.
Sinar ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang medis, contohnya untuk röntgen agar bisa melihat kondisi tulang di dalam tubuh. Bagian terakhir dari spektrum gelombang adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu kurang dari 0,01 nanometer. Gelombang ini mempunyai energi paling tinggi dibandingkan gelombang lainnya, dan biasanya berasal dari reaksi nuklir serta proses radioaktif. Karena energinya sangat besar, sinar gamma dapat menembus banyak material, sehingga berbahaya bagi makhluk hidup. Namun, sinar gamma juga bermanfaat, misalnya digunakan dalam bidang medis untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Fenomena yang pertama, terdapat ombak di laut. Jadi, ombak di laut adalah contoh gelombang mekanik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ombak terbentuk karena tiupan angin di permukaan laut. Saat ombak bergerak, partikel air sebenarnya hanya naik turun, tidak ikut berpindah ke pantai. Energi ombaklah yang merambat. Ombak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, tapi juga bisa menimbulkan kerusakan pantai jika terlalu besar. Fenomena selanjutnya yakni televisi atau TV. Jadi, televisi bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sinyal dikirim dari stasiun pemancar menggunakan modulasi, lalu ditangkap oleh antena TV. Sinyal tersebut diproses menjadi gambar dan suara yang kita lihat di layar. Fenomena ini adalah contoh nyata bagaimana gelombang elektromagnetik sangat bermanfaat dalam kehidupan, terutama sebagai media informasi, pendidikan, hingga hiburan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.